Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk kita semua. Nama saya Sinta Eka Putri selaku moderator pada podcast hari ini. Podcast ini merupakan salah satu program kerja Divisi Infokom Badan Pengurus Wilayah 1 IKHIMKI periode 2020 sampai 2022, yaitu dengan nama Kabinet Energi. Dan hari ini merupakan podcast pertama dari Babwil. Karena ini adalah podcast pertama kami menyusung tema yaitu Story of Kabinet Sinergis. Sesuai dengan tema bahwa kita akan membahas mengenalkan tentang Kabinet Sinergis ini, dan kami juga sudah melakukan Q di IG IKHIMKI Wilayah 1. Di sini kami mengundang pemateri yang luar biasa yang akan mengupas dan menceritakan atau membahas tentang Kabinet Sinergis ini. Di sini sudah ada Abangda Rawelian Suparman. Halo Bang, selamat sore. Halo, selamat sore. Beliau merupakan koordinator wilayah 1 IKHIMKI periode 2020 sampai 2022. Beliau berasal dari Himpunan Mahasiswa Kimia, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Beliau juga berpengalaman di IKHIMKI sebagai delegasi HIMKI pada Rakerwil 1 IKHIMKI di Bengkulu, sebagai panitia dan delegasi HIMKI pada Mustawil 1 IKHIMKI di Jambi, dan beliau pernah menjabat sebagai penanggung jawab panitia Rakerwil 1 IKHIMKI di Jambi. Beliau pernah menjabat sebagai Badan Eksekutif Mahasiswa VST Unja, dan sekarang menjabat sebagai Koordinator Divisi PSDM tahun 2020 sampai 2021. Beliau juga memiliki beberapa prestasi, di mana yang pertama itu juara 2 futsal putra VST Games 2018, peserta ONMIPA bidang kimia tahun 2019, dan lolos pendanaan PKMPE tahun 2020. Wah, hebat bukan pengalaman korwil kita. Nah, langsung aja nih Bang, masuk ke sharing session Story of Kabinet Sinergis. Untuk pertanyaan pertamanya, hal apa yang membuat namanya menjadi Kabinet Sinergis, Bang? Oke, baik. Sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Untuk penamaan sendiri ya dari Kabinet Sinergis ini merupakan singkatan ya yang harapannya diusung oleh kepengurusan IKHIMKI Wilayah 1 dari 2020 hingga 2022. Nah, jadi Sinergis ini singkatannya sesuai dengan visi dan misi saya waktu mengajukan diri sebagai Korwil. Pertama, Sinergis itu solid ya. Setelah kita melakukan solid, kita baru integritas. Setelah kita integritas, artinya kita kerjasama dan komunikasi. Yang selanjutnya, setelah kita melakukan solid, integritas, kerjasama, pastinya kita akan bertransformasi teknologi digital. Kenapa dipilih transformasi teknologi dan digitalnya? Itu karena waktu saya terpilih sebagai koordinator wilayah, kita sudah masa pandemi gitu. Jadi alangkah baiknya semua kegiatan kita yang secara offline kita pindahkan secara teknologi, yaitu secara online gitu. Nah, jadi kurang lebihnya pemilihan Sinergis ini dilatar belakangi oleh visi dan misi saya. Nah, mungkin ada latar belakang yang lain untuk nama dari Sinergis ini, ya karena sinergis ya, sinergi gitu. Kita bergerak bersinergi, begitu loh. Seperti kayak
motivator-motivator di luar itu kan ayo kita bersinergi untuk lebih maju. Nah, jadi harapannya dari kata sinergis ini selain juga singkatan dari visi dan misi saya, kita juga bergerak maju untuk memajukan dan juga mensukseskan Ikatan Himpunan Mahasiswa Kimia di wilayah 1 dan tentunya mensukseskan Ikatan Himpunan Mahasiswa Kimia di pusat. Begitu, Sinta. Baik Bang, ini ada pertanyaan kedua. Bisa diceritakan Bang, gimana terbentuknya kabinet ini? Dari mulai Bang Awel bisa terpilih menjadi Korwil, lalu Wakorwil, Sekum, Bendum, dan ketua-ketua divisinya. Lalu boleh nggak Bang kenalkan nama-nama yang lagi menduduki kepengurusan di periode kali ini? Oke, baik. Ini kayaknya sering menceritakan lah ya kisah dari terbentuknya kabinet sinergis ini. Yang pertama, saya mencalonkan diri sebagai koordinator wilayah 1 Kahimki di Muswil Kahimki wilayah 1, tepatnya bulan Oktober sampai November, karena pelaksanaan Muswil itu kurang lebih hampir 1 bulan. Ya, jadi 1 bulan itu ada Sabtu dan Minggunya, kita ambil 2 hari. Begitulah kurang lebihnya kita habiskan 8 sampai 10 hari waktu itu. Nah, jadi ada beberapa keputusan yang diambil pada Muswil itu. Yang pertama, mungkin ada pertama kalinya kita mengesahkan peraturan umum atau PU di wilayah 1 dan juga ada reshuffle atau regenerasi kepengurusan dari kepengurusan sebelumnya ke pengurusan sekarang. Dan alhamdulillah waktu saat itu saya terpilih menjadi koordinator wilayah 1 dengan syarat bahwa calon kedua waktu itu yang sekarang sudah menjabat sebagai Wakorwil saya itu Kak Hairunisa Baru Ginting itu menjadi Wakorwil saya. Jadi sistem di pemilihan koordinator wilayah di Muswil pada waktu itu adalah musyawarah mufakat. Jadi tidak ada yang namanya voting di situ, tidak ada yang namanya ambil suara, karena kami berdua yang mencalonkan diri pada waktu itu berdua, saya sendiri dan Kak Ica waktu itu sepakat untuk melaksanakan lobby dan musyawarah. Yang pertama, saya mengajukan opsi kalau saya menjadi koordinator wilayah, kamu mau nggak jadi wakil koordinator saya? Mungkin waktu itu dia masih bimbang. Nah, jadi bimbang, dia tanyakan pada salah Abang Leting ya, itu akhirnya dia luluh, dia mau jadi koordinator wakil saya. Akhirnya tidak perlu berlama-lama, waktu itu sekitar 1,5 jam sudah terlihat hasil koordinator wilayah yang baru gitu. Nah, mungkin sebelum terpilihnya adalah yang namanya debat, ada yang namanya tanya jawab, ada yang namanya sharing session lah, kesiapan kami untuk menjadi koordinator wilayah. Setelah terpilih koordinator wilayah bulan 10 sampai bulan 11 Oktober sampai November, waktu yang sangat mepet sekali kita memilih yang namanya anggota atau mungkin staf dan juga kadif-kadif dari kabinet sinergis ini. Nah, jadi di situ setelah terpilihnya saya langsung kejar kebut untuk bentuk kabinet inti terlebih dahulu, yaitu ada Sekum, ada Bendum, ada juga kadif-kadif. Jadi saya open recruitment yang pertama itu kami ngambil setiap HMK itu maksimal 5 mengirimkan. Nah, jadi setiap HMK 5 mengirim ini harapannya outputnya kami mendapatkan memang kader-kader terbaik dari setiap HMK, kemudian kami jadikan kadif atau Bendum dan Sekum ya di kepengurusan waktu itu. Nah, istilahnya itu sudah terbentuk, diseleksi dan juga didapatkan, kami oprek lagi untuk yang kedua kalinya dan itu langsung dibawahi oleh PSDM. Oprek pertama itu dibawahi oleh saya langsung, oprek yang kedua itu oleh PSDM dan dihasilkanlah yang namanya staff-staff dari setiap divisi. Nah, mungkin
yang kemarin masih kosong staf divisinya, mungkin ada beberapa yang sudah diisi. Nah sekarang di oprek yang kedua itu di-fullkan semua. Jadi syarat dari Bapowil wilayah 1 itu tidak boleh dalam satu divisi itu sama HMK-nya. Jadi misal ini Kak Sinta kan dari CEO kan, CEO Win Raden Patah. Nah itu tidak bisa berada di grup yang sama, begitu ya. Setelah itu sudah alhamdulillah sampai sekarang terbentuklah kurang lebih ada 64 total ya di kabinet sinergis. Gitu Kak Sinta. Baik Bang, berarti cukup ribet dan cukup banyak juga yang proses yang Abang lalui selama Abang pernah menjabat sebagai Korwil, Wakorwil, Sekum, Bendum, dan ketua-ketua divisi lainnya. Lanjut nih Bang, ada pertanyaan yang ketiga. Apa motivasi Bang Rawel mau menjadi Korwil? Oke, baik. Motivasi ya. Untuk motivasi yang pertama, dorongan pribadi. Rasanya pengen saja waktu itu jadi mahasiswa baru itu ikut langsung event sekelas nasional di Bengkulu, istilahnya nasional dan wilayah lah ya, Korwil 1 itu. Nah di situ lihat sosok Korwil baru itu wah gitu loh, jadi dorongan pribadi itu ingin jadi Korwil, itu yang pertama. Yang kedua, selain dorongan dari pribadi, ada juga dorongan dari luar atau eksternal. Yang pastinya kita kepengen untuk memajukan lagi wilayah 1, apa-apa yang ingin dikoreksi dari kepengurusan sebelumnya ingin kita terapkan, apapun mungkin kebaikan yang atau mungkin kemajuan yang ada di pengurusan sebelumnya kita ambil, kita contek ya, kita adopsi, kita bawa ke kepengurusan sekarang. Dan juga mungkin ya motivasi yang terbesarnya setelah eksternal dan internal itu yang pastinya kemauan dari diri sendiri. Yang pertama itu pasti selain pengen seperti itu, kemauan yang paling penting ya. Jadi kalau kemauan kita udah kuat, udah aku tuh pengen sekali loh gitu. Nah dengan posisi itu, dengan artian bukan pengen dilihat orang, dipandang orang besar, tapi pengen memajukan dari suatu organisasi itu, dan juga pengennya kita organisasi atau IKHIMKI wilayah 1 ini lebih berkembang lagi gitu, karena mengikuti gitu ya tren dari IKHIMKI wilayah 1 itu Kak Sinta. Lanjut Bang, ada pertanyaan lagi. Apa perbedaan koordinator wilayah dengan asisten regional? Oke, baik. Asisten regional dan koordinator wilayah. Baik, koordinator wilayah itu orang yang langsung yang membawahi kabinet sinergis. Nah, jadi koordinator wilayah ini atasannya itu sekjen. Nah, sekjen ini kan punya yang namanya tangan kanan di setiap wilayah, namanya Korwil. Nah, Korwil ini khususnya di wilayah 1, koordinator wilayah 1 punya tangan kanan itu namanya asisten regional. Karena kita lihat sendiri di logo kabinet itu Pulau Sumatera. Jadi Pulau Sumatera ini sangat jauhan, tidak seperti kontur dari wilayah 2 yang mungkin ujung-ujungnya cuma naik kereta 12 jam gitu. Nah, kalau kita dari Aceh ke Lampung itu mungkin memakan waktu hampir 4 hari gitu. Jadi makanya perlu yang namanya asisten regional ini atau tangan kanannya per regional, per 2 di provinsi. Itulah makanya terbentuk di asisten regional. Perlu Korwil 1 ini membentuk asisten regional yang mana tugasnya itu menjadi tangan kanan dari koordinator wilayah di masing-masing regionalnya. Itu kurang lebih Kak Sinta. Baik Bang, ini Bang ada pertanyaan kelima. Ada berapa divisi di Bapowil 1 ini? Dan gimana arah kerja tiap divisi? Terus gimana tahap-tahap yang akan dilalui untuk menjadi Bapowil 1 Bang? Oke, baik. Wah, ini panjang ini ya ceritanya ya. Karena banget Bang.
Satu-satu ya diceritakan. Ya mungkin secara singkat saja ya saya ceritakan. Yang pertama atau kabinet sinergis lah ya saya bilang. Kabinet sinergis ini mempunyai 6 divisi. Yang pertama divisi PPSDM atau pengembangan dan juga potensi dari sumber daya mahasiswa, khususnya wilayah 1 yang membidangi masalah internal ya juga di wilayah 1. Jadi tugasnya PPSDM ini, tugas utamanya menurut PU atau peraturan wilayah 1 adalah kaderisasi atau regenerasi, ataupun juga memberikan pengetahuan tentang IKHIMKI. Yang penting itu tentang kaderisasi kemahasiswaan. Itulah ya kurang lebihnya arah gerak ke depannya. Yang kedua itu ada sosial masyarakat. Nah ini juga sosial masyarakat ini yang berhubungan dengan agama, dengan juga sosial dan juga hubungan kemanusiaan dan juga kemasyarakatan. Contohnya mungkin arah geraknya ini lebih ke sosial dan masyarakat tentu seperti namanya. Yang mungkin arah gerak yang paling utamanya itu kondisional gitu, kayak bencana dan lain sebagainya. Itu yang pertama ya, Sosmas. Yang ketiga itu ada Danus. Nah, Danus ini dana usaha seperti yang namanya ya, itu divisi Danus membawahi atau bergerak untuk mencari dana dan juga untuk memberikan dana di pengurusan ini ataupun mengolah dana. Tapi kalau untuk mengolah dana itu biasanya belum, tapi kalau Danus ini mengolah dana, dia membantu untuk mencarikan dana tambahan untuk Bapupil wilayah 1 gitu ya. Yang keempat itu ada namanya PKP Litbang. Nah, PKP Litbang ini atau mungkin pengembangan penelitian pengembangan ini seperti risteknya BPP. Jadi ini bergerak di arah riset dan juga teknologi pada perkembangan kimia di wilayah 1. Jadi ini berkaitan dengan LKTI, SI dan sebagainya. Seperti itu dia mengurusi seminar dan lain sebagainya untuk PKP Litbang. Nah, yang kelima itu ada divisi pendidikan. Nah, ini mungkin divisi pendidikan dan juga PKP Litbang ini sering bersinggungan untuk prokernya, tapi di pengurusan tahun ini untuk pendidikan itu khusus ke memang benar-benar ke pendidikan gitu. Nah, lebih ke masyarakat pendidikannya, seperti kayak mengadakan lomba dan juga ada beberapa yang mengadakan kunjungan industri ataupun kunjungan ke masyarakat gitu. Dalam bidang ilmu kimianya, itu kalau lebih pendidikannya. Yang terakhir, ini divisi yang paling sibuk saya rasa ya. Ini divisi Infokom. Jadi informasi dan komunikasi di wilayah 1, mereka yang pegang divisi Infokom dan juga acara sekarang diselenggarakan oleh Infokom. Nah, mungkin bisa teman-teman tahu kalau Infokom ini ya semua pun informasi yang ada ataupun informasi yang ingin diberikan wilayah 1 melalui Infokom ini. Jadi makanya saya bilang itu divisi yang ekstra karena selalu dibutuhkan kalau misalnya ada yang mendadak gitu ya. Nah, pertanyaan terakhir tadi melalui bagaimana menjadi Bapuil ya, mungkin kalau sudah teman-teman sekarang baru tanyanya udah telat ya, karena sudah terpilih juga Bapuilnya mungkin untuk tahun depan ya, atau mungkin kepengurusan yang akan datang itu 2022. Mungkin alur tahapannya sama seperti yang saya berikan tadi waktu saya menjadi koordinator wilayah sampai punya kabinet sinergis. Itu pertama, pastikan kalau teman-teman ikuti dulu event-event di wilayah 1 atau mungkin dilannya atau mungkin wilayahnya atau mungkin ada yang lain sebagainya, biar teman-teman tahu kalau misalnya Ikatan Informasi Kimia wilayah 1 ini ada event-event loh, kayak gini loh eventnya. Nah, yang kedua, teman-teman pantengin terus informasi dan media yang ada di wilayah 1 seperti Instagramnya, Twitternya dan lain sebagainya, karena disitulah penyebaran informasi yang bisa untuk teman-teman membawa teman-teman untuk bisa dapat bergabung di KHIMKI wilayah 1. Nah, setelah bergabung barulah teman-teman bisa untuk berkontribusi penuh di wilayah 1. Tanpa pun teman-teman jadi Bapuil, bisa kok kalian berkontribusi melalui HMK dari teman-teman sekalian. Begitu kurang lebih Kak Sinta. Baik Bang, terima kasih. Lanjut nih Bang. Oke.
Bagaimana bisa melatih soft skill dan hard skill dengan IKA Himki, Bang? Oke, baik. Mungkin sedikit dijawab juga, mencoba menjawab lah ya. Untuk hard skill dan soft skill ya mungkin tidak terlalu jago lah ya saya di bidang ini karena juga baru menjabat sebagai Korwil. Ini mungkin sedikit menjawab. Untuk hard skill ini kan kita lebih ke pembelajaran ya, lebih ke kimianya atau mungkin kita ilmuwan kimia kan kita mahasiswa kimia ya, artinya hard skill ini lebih ke materi yang dikuasai di pembelajaran dan juga kita yang punya eksakta lebih begitu loh kalau misalnya untuk hard skill. Tapi kalau soft skill ini biasanya pengetahuan atau ilmu yang tidak kita dapatkan di perkuliahan. Nah, contohnya ini ya di organisasi. Nah, apa yang saya dapatkan soft skill yang saya didapatkan di Kahimki Wilayah 1 ini yang pertama pengalaman jadi seorang pemimpin itu bagaimana loh. Soalnya memimpin suatu organisasi skala wilayah dan juga skala nasional itu berbeda dengan kita memimpin organisasi yang ada di kampus kita dengan cuma satu kultur gitu ya, dengan semisal saya ada di Jambi jadi orang-orangnya cuma satu kultur, mudah untuk diajak pola pikirnya sama gitu. Nah, tetapi kalau sampai udah rayonnya Sumatera ataupun nasional bakal berbeda kulturnya, bakal berbeda pola pikirnya, berbeda pula mindset yang dipunyai oleh setiap orang. Jadi mungkin satu tantangan tersendiri buat saya dan juga mungkin menjadi pengalaman yang luar biasa lah untuk saya menjadi seorang koordinator wilayah begitu. Dan juga rasanya kalau menjadi koordinator wilayah ini tidak terlalu sulit lah istilahnya gitu kan, karena kita apa-apa online gitu. Nah, apa-apa temu kangennya bisa lewat video call ataupun yang lain-lain ya. Tapi kalau misalnya lebih serunya itu kita secara offline, kita ketemu di tender gitu, atau di yang akan dekat ini mustawil walaupun masih sekitar 3-4 bulan lagi. Itulah ya kira-kira Kak Sinta. Baik, Bang. Pertanyaan selanjutnya, tips bisa public speaking dong, Bang. Oke, public speaking ya. Untuk public speaking, tapi rasanya sama ya dengan soft skill tadi, tapi nggak apa-apa. Tadi lebih ke pengalaman saja yang saya ambil di soft skill. Nah, kalau untuk public speaking ini kan kita berorasi, kita berbicara di depan umum itu bagaimana. Yang pertama pastinya jangan sering latihan, karena latihan itu rasa saya nggak perlu itu dalam saya. Langsung terjun, langsung cari pengalaman. Ya, jadi kalau sudah cari pengalaman, artinya kita tahu untuk menghadapi suatu situasi kayak mana kita berbicara di depan orang itu, berbicara di depan kamera itu kayak mana. Kalau sekarang kan kamera ya bukan orang kan, kayak mana gitu. Nah, kita menghadapi grogi kita itu kayak mana, itu dengan pengalaman. Kalau kita cuma latihan di depan kaca, di depan orang tua kita atau di depan adik kita, ya rasanya tidak terupgrade kualitas diri kita itu. Jadi kalau public speaking ini harus diuji coba, cari pengalamannya, atau mungkin teman-teman jadi moderator, atau mungkin teman-teman jadi lain sebagainya gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk isi materi jangan terlebih dulu gitu ya. Jadi belajarlah dulu yang lebih kecil, atau mungkin menjadi master of ceremony. Jadi untuk menumbuhkan teman-teman itu under pressure gitu, dalam tekanan. Jadi lebih mudah untuk menguasai diri teman-teman sendiri, dan juga untuk berbicara dengan lantang dan juga jelas itu lebih enak dengan adanya pengalaman. Kalau misalnya menurut saya tips yang terbaik untuk menjadi seorang yang mudah untuk public speaking, pengalaman. Kalau untuk latihan-latihan saja mungkin bisalah sedikit membantu, cuma tidak 100% membantu. Kalau menurut saya yang pertama itu pengalaman, yang atau jam terbang lah yang dinaikkan gitu, untuk memperbaiki public speaking kita. Gitu Kak Sinta. Baik, Bang. Terima kasih ya, Bang. Lanjut nih, Bang. Boleh. Wish untuk kabinet sinergis ke depan apa nih Pak Korwil? List apa tuh ya? Untuk kegiatan lah ya, Rak.
untuk kegiatan-kegiatan yang bakal dilakukan Kabinet Sirgis ini lumayan banyak ya. Seperti ini ya, podcast lah ya untuk bulan puasa ini. Terus nanti minggu depan itu ada Dilan juga. Mungkin minggu depannya lagi ada yang namanya bukberan lah ya, namanya di Sosmas itu nanti kayaknya bakal ada kita, walaupun secara virtual meeting kita adalah yang namanya buka bersama, walaupun berjauhan gitu kan, ada yang di Aceh, ada yang di Sumatera Selatan, ada yang di Lampung gitu ya, tapi tetap buka bersama, walaupun waktunya juga bakal beda-beda gitu kan ya, dari Lampung ke Aceh itu bedanya sekitar 15 menitan begitu kan ya, tapi nggak apa-apa, kita momen kebersamaan gitu. Nah mungkin setelah ada Dilan dan juga bukber, nanti setelah Lebaran itu kita ada di Milea. Nah kan ada kalau film 90s itu ada Dilan Milea kan. Nah Dilan itu diskusi lancar atau diskusi ilmiahnya PKP Litbang, sedangkan Mileanya ini adalah Milenium, itu generasi program kerjanya di PPSDM. Nah PPSDM ini seperti kayak memberikan pencerahan atau mungkin informasi tentang kaderisasi di masing-masing HMK, tetapi dengan syarat untuk mahasiswa barunya. Jadi istilahnya ini yang masih baru-baru inilah loh kita kasih pencerahan tentang IKHIMPI. Begitu kurang lebih Kak Sinta yang event-event yang mau kita jalankan dalam waktu dekat ini. Cukup banyak acara-acara yang akan berjalan sepertinya ya Bang. Alhamdulillah, kurang lebih doakan saja lah biar lancar kan. Amin Bang. Pertanyaan terakhir nih Bang, sekaligus menutup podcast pertama kita Bang. Tipe istri idaman Abang itu kayak gimana sih? Waduh. Ini kok pertanyaan kayak gini ya? Boleh. Boleh. Karena ini pertanyaannya random sekali ya. Jadi kayaknya belum siap di materi kayaknya ya. Oke, baik. Kalau ditanya sekarang tipe istri idaman, waduh. Kayaknya inilah ya, kecepatan lah. Cuma mungkin sedikit dideskripsikan saja lah ya. Yang pertama itu pastinya berdasarkan dengan buku-buku atau mungkin ya pengetahuan yang saya baca, sependek pengetahuan saya, itu ada 4 biasanya kriteria yang harus dipenuhi menjadi istri yang baik itu. Yang pertama ya pasti keturunannya ya, atau nasabnya gitu, nah bibit bebet bobot lah kata orang Jawa tuh lupanya gitu kan. Gimana keluarganya gitu, itu yang pertama. Yang kedua itu ya pastinya keuangannya gitu ya, istilahnya tuh kita tidak muluk-muluk lah sekarang, walaupun juga cewek yang bilangnya matre, ya cowok juga matre juga gitu kan. Nah yang ketiga ya pastinya tampan dan rupawan lah ya, namanya kan ada namanya tampan, ada yang namanya rupawan gitu kan. Insya Allah kalau misalnya tidak kepedean kan istilahnya saya masuk tampan lah ya gitu ya. Enggak. Iya, bercanda. Jadi ya mungkin istilahnya bukan rupawan yang dicari, tapi memang kecantikan atau rupawan itu yang dalam hati, yang inner beauty lah istilahnya kan kata orang-orang dulu tuh. Kalau misalnya kecantikan yang terpancar itu adalah inner beauty. Walah, kurang lebih seperti itulah. Nah mungkin kalau yang keempat ya mungkin siap aja lah dengan keadaan yang bakal diterima gitu. Nah kalau misalnya sama kayak gitu aja sih. Kalau misalnya udah siap, kayaknya yang ketiga di atasnya itu bisa ngikut lah, istilahnya begitu loh. Kalau misalnya kayaknya ini random sekali ya untuk ditanya kriteria calon istri ini. Waduh, bingung kalau sampai sekarang masih, karena ya salah satunya belum siap juga istilahnya kalau untuk terima calon istri gitu ya. Jadi kalau misalnya untuk teman-teman yang lain ya nggak usah diikutin prasyarat 4 saya tadi, nggak usah diikutin juga. Tapi kalau untuk cewek-cewek boleh, nanti kontak ada di bawah ya. Kak Sinta ada dikasih kontak kan nanti di bawah kan? Ada Bang, nanti siap podcast ini boleh ada yang daftar kan Bang? Waduh, boleh. Nanti masukin di buku list dulu ya. Baik, oke, Bang. Kurang lebih begitulah ya Kak Sinta ya. Mungkin tidak usah jadi patokan untuk teman-teman yang cowok ya.
Tapi kalau sekali lagi aku bilang teman-teman yang cewek kalau ada yang sesuai kriteria ya boleh lah. Gitu kan kita promosi sekalian boleh lah. Boleh Bang. Baik Bang, ini pertanyaannya udah habis dan pertanyaan yang tadi adalah penutup pada podcast kita pada hari ini. Saya, Sinta Eka Putri, mengucapkan terima kasih kepada Abang Dara Welian Suparman yang telah menyempatkan waktunya dan memberikan jawaban-jawaban terbaiknya untuk IKA Himki periode 2020 sampai 2022. Terima kasih ya Bang, sudah menyempatkan waktunya. Oke, sama-sama. Terima kasih juga untuk Divisi Infocom yang luar biasa sudah melaksanakan kegiatan podcast ini ya. Mungkin ditunggu untuk podcast-podcast selanjutnya. Terima kasih Bang. Saya selaku moderator pada podcast hari ini pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.